Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik, kami akan membahas topik tentang kunci simetris TEA atau Tiny Encryption Algorithm. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Zulkifli dengan NIM 222268. Selanjutnya ada Ratun Ramba dengan NIM 222260. Dan yang terakhir, Glenn Renaldi Bine Sinae dengan NIM 222244. Oke, saya sendiri akan menjelaskan Tiny Encryption Algorithm atau TEA pada halaman pertama. TEA atau Tiny Encryption Algorithm adalah algoritma enkripsi simetris berbasis blok yang dirancang agar sederhana, efisien dalam penggunaan memori, dan cepat saat proses enkripsi dan deskripsi. Algoritma ini dikembangkan oleh David Wheeler dan Roger Needham dari Universitas Cambridge dan pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994. TEA banyak digunakan di sistem dengan sumber daya terbatas karena kemudahannya. Oke, selanjutnya saya akan membahas poin-poin tentang karakteristik utama TEA. Oke, yang pertama, algoritma simetris. TEA termasuk algoritma enkripsi simetris, artinya proses enkripsi atau mengamankan data dan deskripsi atau membuka data menggunakan kunci yang sama. Yang selanjutnya, ukuran kunci 128 bit. Kunci pada TEA memiliki panjang 128 bit yang dibagi menjadi 4 bagian berukuran 32 bit. Kunci ini adalah bagian penting yang menjaga keamanan data. Oke, selanjutnya yang ketiga, ukuran blok 64 bit. TEA bekerja dengan blok data berukuran 64 bit. Setiap blok ini diproses satu persatu, terpisah dari blok lainnya. Oke, yang keempat, jumlah putaran atau 32 rounds. TEA menggunakan 32 putaran atau langkah pemrosesan dalam enkripsi dan deskripsi. Setiap putaran ini melibatkan pergeseran bit, penjumlahan, dan operasi XOR untuk memperkuat keamanan data. Selanjutnya yang terakhir, efisiensi dalam penggunaan sumber daya. TEA dirancang agar memori dan proses yang dibutuhkan relatif kecil. Dengan struktur sederhana ini, TEA sangat cocok untuk perangkat yang memiliki keterbatasan memori dan kecepatan pemrosesan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang Tiny Encryption Algorithm pada halaman pertama. Selanjutnya ada teman saya yang akan menjelaskan poin-poin tentang Tiny Encryption. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Glenn Renaldi Sinae dengan NIM 222244. Di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja algoritma TEA. Yang pertama, pemecah data dan kunci. TEA memecahkan blok 64 bit menjadi dua bagian, yang masing-masing 32 bit. Misalkan dua bagian ini adalah P0 dan P1. Kunci 18 bit dipecah menjadi 4 bagian 32 bit, yaitu K0, K1, K2, dan K3. Yang kedua, proses inskripsi. Dalam inskripsi, TEA menjalankan 32 kali putaran untuk meningkatkan keamanan data. Pada setiap putaran, operasi berikut dilakukan: penggeseran bit dan penjumlahan. Bit dari P0 dan P1 diubah menggunakan operasi penggeseran kiri dan kanan, serta operasi penjumlahan XOR dengan kunci. Bagian P0 dan P1 dapat dioperasikan dengan kunci K0, K1, K2, dan K3 menggunakan operasi XOR. Penambahan konstan delta. Konstan delta sama dengan 0x9E377 9D9 ditambahkan pada setiap putaran untuk menambah kompleksitas inskripsi. Konstanta ini didasarkan pada rasio Emmons dalam matematika untuk mengurangi kemungkinan pola atau hubungan antara
Enskripsi hasil antara enskripsi hasil, enskripsi, dan input. Yang ketiga, proses deskripsi. Deskripsi dilakukan dengan cara yang sama, tetapi dalam urutan kebalikan dari proses enskripsi, menggunakan operasi pengurangan dan mengurangi delta pada setiap putaran. Yang keempat, proses prinsip kerja steganografi. Setelah data berhasil dideskripsi menggunakan TA, data tersebut dapat disembunyikan dalam media lain seperti gambar menggunakan teknik steganografi. Berikut langkah-langkahnya. Persiapan media pembawa. Pilih media pembawa, misalnya gambar digital, untuk menyisipkan data terdeskripsi. Biasanya citra digital digunakan karena ukuran file yang besar dan kemampuan untuk menampung data tersembunyi. Konversi data transkripsi ke bentuk biner. Data yang telah dienskripsi oleh TA diubah ke dalam format biner untuk memudahkan proses penyisipan. Yang berikutnya, penyisipan dengan teknik least significant bit. Metode LSB adalah teknik populer dalam steganografi untuk menyisipkan data ke dalam media pembawa. Dalam LSB, bit paling akhir atau terendah dari setiap piksel diubah untuk menyimpan bit dari data terdeskripsi. Misalnya, jika piksel merah memiliki nilai biner 10101100, maka bit paling kanan atau akhir diubah sesuai dengan bit data terdeskripsi. Perubahan ini sangat kecil sehingga tidak terlihat oleh mata manusia. Ekstraksi pesan. Penerima mengetahui metode penyisipan dan fungsi enskripsi, dapat mengekstrak data dari media pembawa. Berikutnya, bit yang disembunyikan diambil dan digabungkan kembali untuk mendapatkan pesan terenskripsi. Yang berikutnya, setelah diperoleh pesan terenskripsi, proses deskripsi menggunakan algoritma TEA dilakukan untuk mendapatkan data hasil. Keuntungan gabungan TA dan steganografi. Yang pertama, keamanan ganda. Data pertama kali dienkripsi dengan TA sehingga meskipun ditemukan, data masih tetap aman karena terenskripsi. Yang berikutnya, tidak terlihat. Setelah dienkripsi, data disisipkan ke dalam media pembawa menggunakan steganografi sehingga tidak mencurigakan dan tidak mudah terdeteksi. Yang berikutnya, perlindungan dari penyadapan dan penyensoran. Penggabungan TA dan steganografi cocok untuk menyampaikan informasi rahasia karena kombinasi ini membuat pesan sulit ditemukan dan dibaca tanpa kunci enskripsi dan teknik steganografi yang sesuai. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ratu Ramba. Terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Ratundra Meranti Payung dengan NIM 222260. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang proses cara kerja dari enskripsi, deskripsi, dan steganografi. Oke, di sini saya sudah memasukkan data yang ingin saya enskripsi dan password yang saya ingin enskripsi. Oke, saya sudah memasukkannya. Di sini saya tinggal enskripsi saja, maka hasilnya akan keluar. Ini adalah data enskripsi yang sudah saya enskripsi. Nah, di sini saya eh, tinggal copy saja hasilnya, hasil data. Saya masukkan di sini. Setelah itu saya masukkan kuncinya. Ini adalah kuncinya. Kuncinya saya tinggal masukkan. Setelah itu saya deskripsi saja. Oke, ini adalah hasilnya. Hasil dari eh, data yang sudah saya deskripsi. Eh, Setelah itu eh, steganografi. Nah, di sini saya mencoba untuk menyembunyikan pesan dalam citra. Oke, di sini kita bisa menyembunyikan file ataupun dokumen ataupun foto. Nah, di sini saya akan menyembunyikan foto. Sikat saja, saya pilih foto yang ingin saya sembunyikan. Ini adalah foto yang ingin saya sembunyikan. Setelah itu pesannya adalah ini. Pesan yang dari tadi, hasil yang sudah kita deskripsikan. Oke, maka itu saya sembunyikan pesannya. Ini adalah fotonya. Maka akan tertulis pesan berhasil disembunyikan
dalam citra. Maka ini sudah berhasil disembunyikan. Setelah itu saya tinggal download saja, save image, saya taruh di sini. Oke, setelah itu saya akan memasukkan pesan yang tadi saya ekstrak pesan tadi, saya masukkan gambar tadi yang sudah saya download. Ini downloadnya. Oke, di sini saya tinggal ekstrak pesannya. Ini adalah pesan yang sudah yang saya tadi kirim, yang saya sembunyikan. Dia sama seperti pesan yang saya ini pesan yang sembunyikan, hasilnya ada di sini. Oke, begitu saja penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Saya Ratun Ramadan Tepayung. Uh, dengan ini sudah selesai menjelaskan proses dari inskripsi, deskripsi, dan steganografi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.